adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang makromolekul karbohidrat, protein, dan lipid. Jadi pada soal kali ini ada beberapa opsi jawaban. Yang pertama ada semua karbohidrat bersifat optis aktif. Yang kedua, sebagian karbohidrat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Yang ketiga, dapat dioksidasi menghasilkan asam. Dan yang keempat, dapat mereduksi hidroksida logam. Nah, yang ditanyakan adalah sifat fisik karbohidrat bernomor berapa? Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Pertama, kita akan bahas definisi dari karbohidrat. Jadi, karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang berfungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat adalah senyawa kimia dengan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil. Berdasarkan pada struktur penyusunnya, karbohidrat dibedakan menjadi yang pertama ada monosakarida. Dalam golongan ini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Yang termasuk dalam golongan ini ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Terakhir ada polisakarida. Yang termasuk dalam golongan ini ada amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, berikutnya kita akan membahas sifat umum dari karbohidrat. Jadi, yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama untuk tubuh. Dapat disimpan sebagai cadangan makanan baik di hati atau jaringan otot. Yang kedua, gula ribosa dan deoksiribosa adalah pembentuk struktural dari RNA dan DNA. Yang ketiga, polisakarida seperti selulosa adalah unsur utama dalam struktur dinding sel bakteri dan tanaman. Yang keempat, karbohidrat terhubung dengan protein dan lipid yang berperan penting dalam interaksi sel. Dan yang terakhir adalah karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari rantai karbon yang memiliki gugus karbonil sebagai aldehid atau keton. Selanjutnya, ada sifat fisik pada karbohidrat. Yang pertama, pada suhu kamar, karbohidrat berupa zat padat. Yang kedua, kebanyakan senyawanya tidak berwarna dan berstruktur bubuk. Yang ketiga, berupa zat padat amorf seperti pati. Keempat, berupa serat yang bersifat basa seperti selulosa. Kelima, semua karbohidrat bersifat optis aktif. Yang terakhir, sebagian besar karbohidrat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Kemudian, ada sifat kimia pada karbohidrat. Yang pertama adalah jumlah isomer ruang karbohidrat adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C asimetri. Yang kedua, dapat dioksidasi menghasilkan asam. Yang ketiga, dapat mereduksi hidroksida logam. Dan yang terakhir adalah monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air. Sementara polisakarida tidak berasa atau tawar dan tidak larut dalam air. Jadi, berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat fisik karbohidrat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2, yaitu opsi jawaban yang A. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu. Sampai bertemu pada video selanjutnya.